Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Apris Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Medishare bersama saya Apris Aditya. Di channel ini kita akan berbagi informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan umum serta isu-isu kesehatan yang sering kita temukan di masyarakat. Sobat Medishare, akhir-akhir ini demam berdarah semakin banyak dibicarakan orang-orang Indonesia. Beberapa pasien yang terkena demam berdarah pun banyak yang sampai meninggal dunia. Nah, ternyata peningkatan kasus demam berdarah ini diiringi dengan banyaknya mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang DBD ini. Apa sajakah mitos-mitos tersebut? Yuk kita bahas di video ini. Demam berdarah denggi atau sering kita singkat dengan istilah DBD merupakan suatu penyakit yang dikeluarkan oleh gigitan nyamuk yang menjadi inang dari virus bernama denggi. Kita mengenal jenis nyamuk tersebut dengan nama nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk yang telah terinfeksi virus denggi ini menggigit atau menularkan virus tersebut pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil, sampah plastik, atau tempat minum hewan. Dan kebanyakan demam berdarah denggi ini terjadi hanya di daerah dengan iklim tropis dan subtropis aja sob. Gejala-gejala yang terjadi saat kita terserang DBD antara lain badan demam sampai 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot dan tulang sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, dan ruam pada kulit. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, gejala DBD memburuk dan dapat mengancam jiwa. DBD yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah turun, di mana hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan DBD yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Biasanya bermula 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang. Dan tanda-tanda itu adalah sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernafasan yang sulit atau cepat, kelelahan, serta iritabilitas atau kegelisahan. Nah, dari pemaparan tadi, banyak banget tersebar mitos-mitos di masyarakat tentang DBD, seperti virus denggi bisa menyebar melalui kontak manusia. Mitos tersebut tentunya sepenuhnya salah ya sob. Seperti yang kita sudah bahas tadi, penyebab DBD adalah penularan melalui gigitan nyamuk, bukan kontak fisik antar manusia. Mitos berikutnya adalah setiap orang hanya bisa terkena DBD 1 kali dalam seumur hidup. Perlu kita ketahui kalau ternyata terdapat 4 jenis virus denggi yang berbeda. Karena itu, jika kita sudah terinfeksi sekali, maka masih ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi lagi dengan jenis virus yang lain. Biasanya, kalau seseorang menerima serangan kedua atau ketiga, penyakit DBD yang dialami dapat lebih berat dari saat pertama terinfeksi. Jadi, mitos yang tidak dapat dipercaya sepenuhnya ya sob. Yang ketiga adalah mitos yang menyebutkan kalau demam sudah turun, berarti DBD-nya sudah sembuh. Penyakit DBD memiliki beberapa fase mulai dari pra-infeksi, fase demam, hingga fase kritis atau penyembuhan. Menurut CDC, Center for Disease Control and Prevention, pada 4-10 hari setelah digigit nyamuk, seseorang biasanya akan mengalami demam hingga 40 derajat Celcius. Namun, saat demam turun, kondisi tersebut justru akan masuk ke dalam fase kritis. Biasanya, pada kondisi tersebut, biasa terjadi gangguan tekanan darah dan tanda vital lain. Jadi, turunnya demam bukan berarti DBD sudah sembuh ya sob. Kita malah harus lebih waspada dengan gejala yang satu ini. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang mitos dan fakta seputar demam berdarah. Oke sob, perhatikan setiap mitos kesehatan yang kita jumpai di masyarakat. Cari fakta ilmiahnya agar kita tidak salah dalam menangani penyakit yang singgah di tubuh kita. Terima kasih telah mengikuti video sharing kita dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang menarik untuk dibagi dengan sobat-sobat semua. Jangan lupa untuk like dan komen apabila ada isu-isu kesehatan di masyarakat umum yang bisa kita bagi dengan sobat Medishare semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.